Selamat pagi Bu Wendy, Shalom Bu Rosalin, selamat malam waktu Jerman. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat ya? Oke, praise God. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Puskesmas? Kabarnya kegiatan Puskesmas Bu Weli? Ya, lancar. Lancar ya? Ya. Oke, baiklah. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Shalom buat kita semua yang sudah hadir dia di pagi waktu Indonesia dan malam waktu Jerman. Dan sebentar kita akan sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Bersama Bapak Bruri dan nanti Bu Weli nanti akan doa untuk ini ya. Bu Weli akan doa untuk pembukaan terlebih dahulu sebelum kita akan memulai ya ibadah kita pada pagi ini. Ya, puji Tuhan. Ibu kita Nggak sudah bisa hadir. dibuka-buka tadi gambarnya, kok nggak bisa keluar. Oh gitu ya, luar Tapi biasa. kok nggak bisa keluar nih gambarnya. Ya. Ya, mari kita sambut host kita yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi kita semua untuk Ibu Rosalin yang menjadi host di pagi hari ini. Nanti Bu Weli doa pembukaan dulu ya. Ya, silakan Bu Weli. Ya, baik Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami. Hari lepas hari teristimewa Tuhan sudah membawa kami dari malam kegelapan yang penuh rahasia. Kami ada di hari baru di hari ini. Buat kami di Indonesia bahkan di malam hari bagi Ibu Rosalin dan Bapak Bruri sekeluarga di Jerman. Dan kami bersyukur karena waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini mendahului semua tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami mau datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penonton dalam setiap langkah kehidupan kami yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Berikan hikmat, kuasa, pengurapan yang datang daripada Tuhan buat hamba-Mu supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami di pagi hari ini, bahkan di malam hari, bahkan pelayanan yang akan dilakukan di hari ini di Surabaya, di Sidoarjo. Tuhan mengurapi dan supaya hadirat Tuhan turun memberkati semua umat Tuhan yang akan hadir dan melawat mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah kami dari awal sampai akhir kami mau alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukum untuk doa pembukaannya. Tuhan memberkati Bu Beli. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kepada Bu Rosalin dipersilakan. Ya. Oke, shalom, selamat pagi. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Ya, Apa shalom. kabar? Ada sukacita pasti ya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan mulai melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di pagi ini, yaitu ya, di depan layar monitor bisa dilihat. Ya. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Sabtu 20 Januari 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 AM di Hong Kong dan pukul 22 PM di Jerman atau Nederland. Dan satu host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keempat doa profetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, dan kelima pengumuman oleh Bapak Bruri Tikualo dari Jerman, dan keenam doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ketujuh selesai. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat bersyukur. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain di pagi yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu, Bapak. Berkati kami semua yang hadir di sini. Dan terima kasih Bapak, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu, Bapak. Surgawi juga kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa sudah memimpin kita pada pagi hari ini ya, Ibu Rosalin, dan mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, kau sungguh luar biasa dalam hidup kita sekalian. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Haleluya. Haleluya, kami mau menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Bersama kita angkat suara di hadapan Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sama-sama dengan betul. Mari kita berkata di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami mau mengikuti Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Yesuslah Tuhan selamanya. Haleluya, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus di pagi hari ini ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik dalam kehidupan kita sekalian ya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan.
Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, tanduk keselamatan kami. Kepadamu hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembah Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi berikan tepuk tangan buat Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau pujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu,
selalu simpan Kau yang layak semua pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak semua pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak semua pujian kemuliaan hanya bagi Haleluya, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan dan doa untuk firman Tuhan pagi ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya punya Allah yang seperti Engkau. Sesuai dengan pujian pagi ini Tuhan, kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan meninggikan Engkau Tuhan. Sebentar lagi tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dan pelita bagi hidup Ya, kami Yesus. sepanjang hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kaulah kemurahan dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kau yang kami tinggikan, kami sembah dan kami puja Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran Tuhan, untuk mewartakan kerajaan-Mu sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan kami akan melakukan di sepanjang hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu Kau berkati dengan berkat marifat Tuhan, sehingga hamba-Mu Amin. melakukan yang terbaik untuk melakukan Yes. kehendak-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu akan terjadi lewat hamba-Mu Tuhan. Kami tahu Ya. Tuhan, tahun ini adalah tahun kemuliaan hanya bagi kami, Amin. Dalam nama hanya Yesus. bagi-Mu Tuhan, dan kami akan Ya, menerima Yesus. kemuliaan itu di sepanjang hidup kami Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Semua akan menerima kemurahan daripada Engkau Tuhan. Yes. Amin. Ingin mendengar sabda-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Terima kasih Ibu Indiani yang sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan, doa yang sangat indah di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam mental pemenang ya. Kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Nah, mental pemenang seperti apa yang Tuhan mau ada pada kita semua ya di pagi hari ini. Dan nats Alkitab kita terambil dari Roma pasal 8 ayat 37. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman, orang tua kita, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini waktu Jerman makin malam untuk kita sekalian. Terima kasih Bapak Don. Dan Amin. nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Perhatikan baik. Tetapi dalam semuanya itu banyak sekali. Apa saja? Sakit, penyakit, kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, saudara-saudara ya, ketakutan, kelaparan, apalagi ya banyak sekali suatu. Ya segala hal bahkan maut sekalipun, saudara kita itu lebih dari pemenang ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang-orang yang menang saja mereka mendapatkan sebuah pujian yang begitu luar biasa. Nah, kita ini lebih dari mereka, salah satu.
Kita lebih dari para pemenang, saudara. Ya, nah menang itu karena apa? Kita sudah siap menghadapi pertempuran. Namanya pertempuran pasti ada musuh di dalamnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, siap tidak siap, setuju tidak setuju. Yang namanya peperangan pasti ada musuh, ya. Dan musuh itu saudara menginginkan kehidupan saudara dan saya mengalami hal-hal yang buruk. Musuh ingin mengalahkan kita, musuh ingin menghancurkan kita, musuh ingin membuat kita menderita dan sengsara. Tetapi Tuhan ingin kita lebih dari pemenang. Amin ya. Dan kalau kita memenang itu artinya kita siap menghadapi pertempuran, menghadapi peperangan karena ada musuh di dalamnya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, haleluya. Selamat malam Pak Bruri, sudah bergabung bersama kita. Amin. Praise the Lord. Apa kabar? Luar biasa. Baik, luar Kabar biasa. baik, luar biasa. Amin ya. Oke, mari kita lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam mental pemenang. Bilang saya pemenang. Dan pemenang itu harus punya mental, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mental pemenang. Kenapa? Karena dia menyadari bagaimana ada Tuhan yang menyertai dan telah mengasihi dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mental pemenang itu dia adalah orang yang menyadari, aku punya Tuhan. Kenapa aku harus susah? Kenapa aku harus sedih? Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus bimbang? Kenapa aku harus putus asa? Gak perlu. Karena aku punya Tuhan, maka aku tahu dia mengasihiku. Suami tidak mengasihiku, Tuhan mengasihiku. Istri tidak mengasihiku, Tuhan mengasihiku. Anak tidak mengasihiku, Tuhan mengasihiku. Orang tua tidak mengasihiku, Tuhan mengasihiku. Menantumu tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Amin. Mertuamu tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Siapapun tidak mengasihi engkau, Tuhan tetap mengasihi engkau. Nah, ini yang membuat kita benar-benar mengerti, oh, bahwa inilah mental pemenang sudah ada dalam diri kita. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-22 sampai dengan 24 ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 22 sampai 24. Dari ayat-ayat ini saja, saudaraku, saya percaya kita semua akan mendapati ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam mental pemenang? Jawabannya ada. Pasti ada, saudaraku. Tapi kalau orang itu tidak punya mental pemenang, mental pecundang, bagaimana kemuliaan Allah bisa dinyatakan? Ya, lihat musuh langsung lari, lihat musuh langsung nyerah, lihat musuh langsung grogi, saudaraku. Tuhan tidak akan pernah menyatakan kemuliaannya pada orang-orang yang tidak mempunyai mental pemenang alias mental pecundang. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya. Tuhan memberi kemuliaannya ketika engkau dan saya menghadapi semua persoalan kesukaran itu suatu. Ya, kita akan pelajari ayat-ayat ini. Mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Mari kita lihat. Dia adalah orang percaya yang apa selaku ini yang pertama ya. Dia adalah orang percaya mengutus utusannya berjalan mendahulunya. Untuk apa, saudaraku? Untuk membantu persiapan sebelum dia datang. Jadi ini Paulus, dia mengutus 2 orang, ya, 2 anak buahnya yang membantu dia dalam pelayanan, yaitu ada Timotius dan Erastus. Jadi mereka pergi lebih dulu sebelum Paulus datang, jadi mereka mempersiapkan kedatangan Paulus. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 22. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Amin. Nah, inilah suatu mental pemenang ada di sini. Jadi dia sebelum datang, dia utus dulu utusannya. Dia utus dulu orang-orangnya, ya, anak buahnya, orang-orang kepercayaannya untuk pergi suatu mempersiapkan kedatangan dia. Nah, sama seperti kalau presiden mau datang, itu dia utus, ya, saudaraku. Dia utus anak buahnya dulu. Dia utus saudaraku intelijen dulu untuk menyelidiki tempat itu, apakah aman, apakah baik, dan sebagainya. Saudaraku, ya, sama di dalam pelayanan juga begitu. Paulus sebelum datang melayani di suatu tempat,
apakah itu di Makedonia dan lain-lain, saudaraku, dia utus dulu anak buahnya datang, saudaraku, ya, untuk mempersiapkan pelayanan Paulus di situ. Nah, saya percaya Bapak Ibu demikian juga dengan kita semua ya hari ini. Inilah mental pemenang ada di sini, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus sudah mengutus anak buahnya ke sana, apakah tidak ada masalah? Pasti ada masalah ya. Saudaraku, saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum kapal Dulos masuk ke Ambon, itu dia sudah utusan ya. Dia sudah utus 2 orang dulu. 2 orang wakilnya datang, anak buahnya itu orang-orang dari kapal Dulos. Mereka datang ke Ambon, mereka memperkenalkan dirinya, mereka mulai bercerita apa visi misi pelayanan kapal ini. Dan kebetulan di Ambon itu panitia yang dibentuk, saya panitia yang paling termuda ya. Semuanya sudah berkeluarga, saya anak muda sendirian. Dan puji Tuhan ya. Dari situ suatu semua diberkati dari pelayanan kapal Dulos itulah. Dan puji Tuhan, disitulah saya punya kerinduan sekali ingin bergabung dengan pelayanan misi ini. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar doa saudara-saudaraku ya. Saya naik doa puasa di gunung, 3 hari 2 malam, saya baca Alkitab itu sampai habis. Dari depan sampai belakang saudara-saudaraku ya. Saya dalam doa puasa tanpa makan, tanpa minum. Setelah itu saya turun dari gunung saudara-saudaraku, dan Tuhan buat keajaiban di situ. Ada orang datang cari saya, dia bertanya, saya dengar kamu mau berangkat ke luar negeri. Saya bilang, iya. Dia tanya gimana, sudah ada paspor, sudah ada visa, sudah ada apa yang kamu persiapkan untuk uang saku dan sebagainya, tiket pesawat. Saya bilang, belum. Dia kaget, loh bagaimana kamu bisa berangkat? Saya bilang, Tuhan yang menyediakan. Setelah aku bilang, oke, kalau begitu besok kamu datang ke rumah saya. Dan ketika besok saya datang ke rumah dia, saudaraku, ya Tuhan pakai orang ini luar biasa. Ya saudaraku, di dalam dunia bisnis itu kan kebanyakan orang-orang etnis Tionghoa yang benar-benar sukses dalamnya. Ini orang Ambon asli, saudaraku. Di waktu itu saya masih ingat dia hendak memulai sebuah usaha, saudaraku, dan dia butuh modal, dan modal itu dia kontrakan rumah orang tuanya yang di depan jalan raya itu, jalan besar, saudaraku. Dan hasil uang kontrakan itu setelah dia ambil 1/10, bilang ini untuk pelayanan kamu John. Saudaraku, dan ketika itulah Bapak Ibu, dari situ Tuhan memberkati dia luar biasa, saudaraku ya. Sehingga saya bisa pergi pelayanan ke luar negeri, saudaraku. Harapan saya 2 tahun dikontrak bisa keliling dunia. Ternyata belum sampai keliling dunia. Baru di Asia pun belum semuanya. Baru 3 negara yang saya kunjungi. Singapura, Thailand, Malaysia. Di situ saya mengalami kecelakaan. Masuk rumah sakit, dokter sudah angkat tangan, nggak ada harapan hidup. Tapi ajaibnya Tuhan lewat doa-doa orang percaya, dalam keluarga kami, orang tua, adik-adik berdoa suatu. Akhirnya mujizat ajaib terjadi. Yang harusnya saya sudah mati, ternyata masih hidup. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ajaib Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, saya bisa membayangkan kalau hari itu saya sudah mati, mungkin kita tidak ada cerita ketemu ya lewat ibadah Zoom ya, tidak ketemu dengan Pak Bro Salim di Jerman, tidak ketemu dengan Ibu Weli di Papua, Ibu Joyce, Ibu Indriani, teman-teman semua di CLCC ya. Saya tahu ini anugerah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu kita hargai anugerah Tuhan ini ya. Kenapa saya begitu getol, begitu mau taat apa yang Tuhan berikan suatu. Saya tahu bahwa rencana Tuhan itu indah ya. Ada pekerjaan besar di depan yang sudah menanti kita ini. Dan saya pun sudah siap untuk hal itu. Nah, karena itu saya ingin mendorong saudara sekalian, mari kita persiapkan diri kita. Supaya ketika waktu Tuhan itu tiba, kairos Tuhan datang dalam hidup kita, saudaraku. Semua kita sama-sama dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan, lambaikan tangan, bilang saya mau dipakai Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini hal yang sederhana saja, saudaraku ya, dalam kita beribadah pun begitu, saudaraku. Jadi teman-teman, mereka sudah mempersiapkan diri untuk pelayanan ya. Jadi baik ibadah Zoom yang online maupun yang tatap muka. Sebentar kita di tempat Ibu Indriani, tentu Ibu Indriani sudah mempersiapkan ya semuanya, dan nanti juga para petugas-petugasnya sementara saya akan sharing ya. Saya kirim siapa-siapa yang bertugas ya di dalam acara tersebut, saudara-saudaraku. Jadi itu sebelum kami datang, saudara-saudara, acaranya sudah dipersiapkan ya. Tentunya persiapan itu lewat doa yang pertama ya. Kita lewat doa kita persiapkan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Termasuk kita mengadakan event-event apapun, saudaraku ya.
termasuk 2 tahun lalu ya 40.000 Rosalind ada di Jerman. Kita melakukan selaku ya acara retreat, dan sebelum acara itu dimulai kita sudah mempersiapkannya. Paling tidak kita sudah survei tempatnya, lalu kita mulai sewa tempat itu, dan acaranya berlangsung indah sekali ya. Puji Tuhan, dan terjadi lawatan Tuhan di situ. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudara-saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang? Kita lihat yang kedua, ini dia, saudaraku. Dia adalah orang yang apa, saudara? Pertama tadi mengutus ya, utusannya. Yang kedua, ketika ada masalah di tempat itu, yang kedua dia adalah orang yang meneguhkan hatinya. Dia adalah orang yang meneguhkan hatinya. Ini ciri dari orang yang memiliki mental pemenang. Dia meneguhkan hatinya. Agar apa? Agar tidak lemah saat dia menghadapi aksi huru-hara yang besar di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan itu adalah di dalam pelayanan ya, pelayanan firman. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenal jalan Tuhan. Amin. Kira-kira pada waktu itu timbul mengenal Tuhan. Siapa bilang di dalam masalah pasti ada ya. Untuk itu orang-orang yang punya mental pemenang, mereka itu akan meneguhkan hatinya. Tujuan apa? Supaya hatinya itu tidak lemah, agar hatinya tidak lemah saat dia menghadapi aksi huru yang besar di Tuhan, di dalam pelayanan ini, saudara. Nah, saya Bapak Ibu, selama saya melayani Tuhan, selaku dari dulu sampai sekarang, yang namanya tangan, yang namanya masalah persoalan itu pasti ada. Lihat Yesus ya, apakah Yesus dalam dia melayani tidak ada tantangan? Ada, saudaraku. Ada pertentangan, saudaraku ya. Dari Amin. Praise the Lord. Oke. Jadi ini ya, meneguhkan hatinya. Hati kita harus diteguhkan. Caranya bagaimana meneguhkan hati? Saudara, minta hati saudara saya dengan firman. Karena firman akan Tuhan kita. Firman itu selaku adalah minuman bagi roh kita juga. Jadi ketika kita makan, kita minum, kita jadi kuat. Ya, hati kita, roh kita jadi kuat. Kalau roh kita udah kuat, jiwa kita itu kuat. Sehingga kita nggak gampang stres, nggak gampang depresi, nggak gampang frustrasi, bahkan menjadi crazy. Crazy itu orang yang sudah jam 8:15 sudah miring. Nah, inilah orang-orang yang memiliki mental pemenang, dia meneguhkan hatinya. Kita lihat yang ketiga. Siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Yang ketiga, menguatkan hati. Apalagi yang dia lakukan? Yang ketiga, ini ciri yang ketiga. Dia adalah orang yang menguatkan imannya. Jadi hatinya, imannya juga harus dikuatkan. Kapan? Saat dia mendengar orang jahat berniat jahat membuat huru-hara besar. Wow, ini memang tidak menyenangkan. Tapi dia harus menguatkan imannya supaya imannya tidak lemah. Bagaimana setiap hari dia hanya Kisah 19 ayat 24. Oke. Ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 24. Sebab ada orang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit lagi bagi tukang-tukangnya. Amin. Perhatikan Amin. apa salah di sini ya. Ya. Sebab ada seorang bernama siapa? Demetrius ya. Demetrius ini siapa, saudaraku? Demetrius dia adalah seorang tukang perak Tukang perak. yang membuat
apa saudaraku, membuat kuil-kuilan Dewa Temis ya dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tak sedikit lagi bagi tukang-tukangnya. Jadi Demetrius ini, saudara-saudara, akhirnya dia ini juga menjadi orang yang memicu kerusuhan huru-hara ini, yang mengacaukan, saudaraku, ya, mempengaruhi orang-orang untuk berbuat jahat, saudaraku. Nah, sebagai orang percaya, Paulus maupun teman-temannya tadi Timotius dan siapa lagi itu, saudaraku, Erastus, mereka harus menguatkan imannya, bukan cuma diteguhkan, ya. Saudara, kita perlu iman. Nah, ciri dari mental pemenang. Sekarang kita hasilnya, saudaraku, ya, hasil dari orang yang mengerti kemuliaan Allah, mental pemenang di agama ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berdoa dan sambil mengatur strategi di tempat yang baru. Saya ulang sekali lagi, saya ulangi. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia berdoa dan sambil mengatur strategi di tempat yang baru. Jadi doa dan mari kita lihat. Oh, telah Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Amin. Amin. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Ngapain dia lama di sana? Dia perlu selaku mempersiapkan diri untuk berdoa, ya. Berdoa sambil mengatur strategi untuk dia ke tempat yang baru itu. Nah, ini yang perlu kita doakan, Bapak Ibu, bahwa nanti kerja membukakan panah, ya. Kita perlu berdoa minta setiap kota, setiap daerah, provinsi, bahkan bangsa-bangsa untuk Tuhan, ya. Dan Tuhan akan persiapkan itu buat kita semua. Katakan amin. Dan yang kedua, kita lihat hasil yang kedua. Haleluya. Kita lihat hasil yang kedua, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia itu tidak takut. Tidak takut apa? Dia tidak takut pada huru-hara yang besar mengenai jalan Tuhan itu. Kita lihat ayatnya dalam ayat ini, 23. Kisah Rasul 19 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenal jalan Tuhan. Amin. Amin. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Jadi lihat sini, orang-orang percaya yang taat pada firman itu dia tidak takut, ya. Pada saat huru-hara besar itu terjadi, ya, mengenai jalan Tuhan, dia tidak takut. Jadi inilah mental pemenang ada di sini, tidak takut hatinya. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat, ya, percaya yang Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar, ya, dia sadar penghasilan bukan dari Artemis, tapi dari bukan dari sesuatu yang kebal Allah seperti Dewi di sini, tapi dari Tuhan, ya. Orang-orang dunia mencarikan kepada sesuatu yang lain seperti dewa, ya, atau pujaan-pujaan mereka. Seperti pergi ke Gunung Kawi untuk minta dikayanya. Suaranya hilang, Pak John. Signal. Iya. Ya, Pak John suaranya ini. Sinyalnya mungkin, Bu. Kita bawa pujian aja. Ya, demikian Bapak sungguh baik. Bapak, Engkau Engkau sungguh baik.
kasih Kasihku di hidupku Bapa Bapa ku berterima kasih berkatmu yang kau bagiku berikan yang kasih haleluya haleluya setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 Amin. haleluya. Haleluya. Ulang Pak John, Terima kasih ulang Tuhan. Pak John, Ya, ulang. Haleluya. ya, mohon maaf ya. Ya, terima Kembalikan kasih teman-teman. dan Ya, terima kasih. Karena tadi signalnya kurang stabil ya, sehingga dia Iya. mutar-mutar. Iya, Jadi di sini mental pemenang ya. Jadi kita bukan sekedar teori, tapi kita benar-benar praktek. Oke, kita akan lihat saudaraku sudah sampai di mana tadi? C. Yang terakhir Pak. Ya, yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Ya, amin. Yes. Ya, luar biasa. Oke, Pak John, sudah. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Di password. Oke, kalian. Haleluya. Yang baru mesti pakai fokus. Oke ya, oke. Ini memang di komputer ada problem, tapi tidak apa-apa saya pakai HP ya. Oke. Tadi ketika sudah diperdengarkan ayatnya ya. Belum, Pak John. Ya, silakan Bro Selin di ayat berikutnya. Belum keluar, Pak John.
Belum keluar Pak John. Ini dia. Kisah Rasul 19 ayat 24. Ya, ini Ya, Kisah sudah. Para Rasul 19 ayat 24. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Seusahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Amin. Amin. Amin Ya. ya. Jadi seorang yang bernama Demetrius, tukang perak ini, dia punya penghasilan itu dari mana? Dari Dewi Artemis ini ya. Alkitab Ya. bilang mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit, artinya banyak bagi tukang-tukangnya, baik pemborongnya, mandornya, dan sebagainya ya. Tapi saya percaya itu orang dunia. Mereka mencari kekayaan, mereka berpikir mereka dapat dari patung-patung yang mereka buat. Tapi kita semua, saya percaya Alkitab bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amin ya. Susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Mental pemenang ya. Terkadang orang itu dia berpikir, kenapa ya orang dunia kok tidak beribadah, tidak berdoa, tidak ke gereja, kok mereka kaya-kaya. Betul Bapak Ibu, setan bisa kasih kekayaan. Tapi kekayaan yang setan kasih tidak akan langgeng. Amin ya. Kekayaan Tuhan kasih itu pasti langgeng. Haleluya. Oke, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Dan sekali lagi, sahabat kita terkasih, Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, baik Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Selaku persekutuan Gereja CLCC lewat Zoom, kami sudah duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena setia dan setia merenungkan firman Tuhan, baik siang maupun malam, dan memperoleh rahasia firman Tuhan itu untuk disampaikan buat kami semua. Di pagi hari ini, kami boleh menerima akan firman Tuhan dengan tema kemuliaan Allah dalam mental pemenang, dengan 3 kebenaran yang telah kami dengar di pagi hari ini. Mengutus utusan terjadi, mendahuluinya, meneguhkan hatinya agar tidak lemah saat hadapi aksi huru-hara, dan menguatkan imannya saat dia mendengar. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua diberkati lewat firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya kami terus percaya bahwa kami menang karena kami diberikan sebagai orang yang punya mental pemenang, percaya sungguh akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua lewat firman Tuhan yang kami dengar tiap-tiap hari. Jadi iman, memperkuat iman, percaya kami kepada Tuhan. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur yang panjang supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan, menyampaikan firman Tuhan kepada persekutuan Zoom CLCC, tapi juga kepada semua orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Berkati cinta, berkati ketiga anak terkasih, berkati keluarga besar dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun ya.
dari Ya. Kota Jayapura Papua. Tuhan berkati Bu Meli. Ya. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Weli Hukubun yang telah membawakan doa awal firman dan juga membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Ibu Indriani yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima Amin. kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Sama-sama. Shalom. Shalom. Halo. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan I receive. I receive. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Yes. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan, kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Receive. Doa profetik bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I I receive. receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus Yes. memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Saya kembalikan ke Ibu Rosalin. Silakan. Ya, terima kasih Bu Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Rosalin. Salam semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat malam. Sekarang kita masuk ke pemberitaan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi sembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813069299 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Ibu Indriani, Perum Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok 1, Nomor 1, Pabean Sejati, Sidoarjo, atau dekat Hotel Sinar. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Januari 2024 Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 24 bulan 1 2024 Ibu Sintanini Sulistiawati Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin.
Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman, orang tua kita ya. Memberkati Pak Bruri Amin. dan Bu Rosalin. Ya, terima Ya. kasih Pak John, Terima kasih sama-sama. Pak John, Tuhan Berkati juga. berkati. Ya, Amin. dan terima Sama-sama. kasih pada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelumnya doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silahkan Bapak John. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan atasmu menyembuhkan Pak Bruri, Bu Rosalin. Kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Joyce Putirai. Kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Indriani, calon menantunya Christian. Dan juga cucunya, yaitu anak Riki. Dan juga, oh Tuhan, tantenya, yaitu Male. Tuhan sembuhkan juga ibunya dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Sinta. Kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Meliawati. Kuasa Tuhan menyembuhkan anak-anak Yohanes James. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan juga menyembuhkan sahabat terkasih, keponakan Ibu Nini Herawati, Saudara Ferry yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, sembuhkan dia. Kuasa Tuhan juga menyembuhkan Ibu Linda Effendi. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan juga membebaskan ya Tuhan, Ibu Lian yang juga kami akan kunjungi mendoakan dia, menyembuhkan siapapun yang sakit hari ini. Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Mari saudara, kita juga berdoa untuk Ibu Sandra, putri dari Pak Bruri Brosalin. Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Juga Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Oh Tuhan, Ibu Sarah juga bersama anaknya, juga Jerome dan Amin. suaminya Makro, semuanya disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, siapapun yang sakit hari ini, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Terpuji-pujilah Tuhan. Mari Tuhan memberkati anak-anakmu sepanjang tahun 2024 ini. Kami imani ini adalah tahun kemuliaan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, kami doakan kebaktian sebentar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Semua yang datang dalam damai sejahtera dijamah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan saudara-saudara kita di pagi hari ini. Ibu Joyce, engkau juga disembuhkan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Bagi semua yang percaya, hari ini kita terima mujizat ajaib Ibu Erna, Ibu Erni juga disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Juga untuk Bapak Hukubun juga yang kemarin kami doakan, Tuhan sudah sembuhkan dia, keponakan daripada Ibu Weli Hukubun. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. 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 Selamat pagi Ya. teman-teman semua. Selamat Sampai kita Pagi. bertemu lagi. Ya, Terima kasih Pak terima kasih Bu John. Weli. Berkati. Sama-sama Bu Rosalin, Pak Bruri. Ya. Selamat malam Ya, ya. Selamat beristirahat. Bu Indrini, Bu Joyce, Iya, Tuhan berkati Bu Wendy. Joyce, Bu Indriani, semuanya. Tetap Johan. semangat ya. Sampai jumpa lagi. Shalom. Shalom. God bless you all, Bu Sinta, Yohan, Lekker slapen. ya, Ya, thank you, Bel, jangan bebel. Iliawati. Amin. Ya. Tuhan berkati. Ya, Amin. selamat beraktivitas. Selamat malam Pak Brudi Borsalin. Selamat Ya, beristirahat ya. bye. Bye.